السميع العليم نويت التعليم والتعلم والتذكير والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وابتغاء وجه الله. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya yang belum ada suaranya, Ibu Mardiah ya. Ini ketika masuk belum mencet wifi ya atau Zoom ya. Mungkin keluar lagi kemudian nanti ketika masuk di mencet wifi-nya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dikemuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita belajar sholat khusyuk, mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Kita baca Raditu billahi Rabba wa bil Islami Waalaikumsalam. dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam ya pembelajaran ini. Amin. Semoga memberikan kita, memudahkan kita untuk bisa sholat dengan khusyuk dan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Semoga kita bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah dan masuk surga mendapatkan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kenapa kita harus khusyuk ya? Jadi sholat ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ya, sholat ini satu-satunya ibadah yang ketika Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkannya kepada kita semuanya ya. Tidak cukup Allah wajibkan di bumi ya. Allah kalau mewajibkan ketika mewajibkan puasa ya cukup di bumi. Ketika mewajibkan zakat juga cukup nabinya ada di bumi. Haji, kemudian umroh dan lain sebagainya ya. Itu semuanya di bumi, wahyunya turun di bumi. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan ya fardunya salat, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya ya, mengisra mi'rajkan nabinya ke Sidratil Muntaha ya. Hanya kemudian Nabi di Isra Mi'rajkan naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sanalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fardunya sholat 5 waktu. Ini menunjukkan apa? Betapa agungnya sholat. Ya, Bapak Ibu sekalian. Betapa pentingnya sholat. Ya, sholat ini tiang agama. Ya, orang yang menegakkan sholat artinya sedang menegakkan agamanya. Orang yang memperbaiki sholat artinya sedang memperbaiki agamanya. Ya. Sebaliknya, orang yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat, maka hakikatnya sedang merobohkan agamanya. Dan perintah sholat, Bapak Ibu sekalian, diperintahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di puncak masalah, ya, berada di puncak kesedihan, amul huzni, ya.
Ketika itu Nabi SAW ditinggal oleh istrinya yang tercinta yaitu Siti Khadijah dan juga ditinggal oleh pamannya yaitu Abu Thalib yang selama berdakwah bertahun-tahun ya mereka berdualah yang paling mensupport ya yang menjaga melindungi Nabi ya. Ketika itu keduanya ditakdirkan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian orang-orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi ya Nabi penuh mendapatkan ancaman-ancaman, mendapatkan masalah-masalah. Nah, ketika itulah kemudian Allah ya memfardukan sholat 5 waktu, artinya adalah ya bahwa sholat ini adalah kunci bagi semua kita, kita semuanya yang memiliki masalah, yang memiliki problem, yang memiliki sedang bersedih, ya. Masalah apapun kuncinya ada pada sholat, ya. Kita ingin memperbaiki ekonomi kita, perbaiki sholat kita. Kita ingin memperbaiki keluarga kita, perbaiki sholat kita. Kita ingin memperbaiki pekerjaan, jodoh, kesehatan, dan lain sebagainya. Perbaiki sholat kita, ya. Karena sholat ini ya, memperbaiki semua lini kehidupan, bahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Gitu. Ya, saya sudah sholat, Pak Ustadz. Sholat 5 waktu sudah saya kerjakan, tidak pernah tinggal. Ya, nah belum cukup cuma sholat 5 waktu saja. Perintah sholat makanya itu menggunakan kata akimu. Ya, akimu artinya tegakkanlah, dirikanlah. Ya, bukan kerjakanlah, kerjakanlah sholat bukan. Tegakkan artinya apa? Sholat itu ya butuh ya tidak hanya fisik kita saja, tidak hanya raga badan kita saja, tetapi juga jiwa kita. Jiwa kita harus sholat, hati kita harus sholat, pikiran kita juga harus sholat. Gitu. Jadi tidak hanya dikerjakan asal-asalan ya. Yang penting mulut saya sudah qomat kamit, yang penting badan saya sudah berdiri, sudah ruku, sudah sujud. Ya, tidak cukup di situ saja, tetapi harus dijiwai, harus dihayati, harus diresapi ya. Ya, kita harus merasakan betul betapa kita adalah seorang hamba yang lemah, yang kotor, yang banyak kurangnya, yang banyak dosanya, ya. Sedangkan Allah adalah zat ya, Tuhan kita yang maha besar, Tuhan kita yang maha kuat, yang maha suci, ya, maha kuasa, maha tahu, maha baik, maha pengampun, gitu. Harus kita hadirkan di dalam sholat kita. Ya. Jadi kita harus memosisikan kita betul-betul sebagai seorang hamba dan memosisikan Allah betul-betul sebagai Tuhan kita. Betul-betul kita muliakan, kita agungkan ya. Karena Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi pikiran kita. Ya, makanya tidak boleh pikiran kita melayang kemana-mana. Ya, hati kita kemudian sibuk dengan pekerjaan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus ya dan wajib harus khusyuk di dalam sholat kita. Selain sholat itu memang tidak boleh hanya jasad saja. Tidak boleh hanya lisan atau bacaan saja. Sholat itu bukan gerakan dan ucapan saja. Ya, memang secara fikih seperti itu, tetapi tidak cukup. Ya, Eh, harus ada hati kita yang sholat, harus ada pikiran kita, akal pikiran kita juga yang sholat. Karena ini memang perintah Allah, ya,
perintah untuk khusyuk di dalam sholat adalah perintah Allah. Coba buka surah Toha. Ya. Ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Laksanakanlah sholat untuk apa? Untuk mengingatku, ya. Kalau selama ini kita sholat tapi masih mengingat dunia, ya, masih mengingat pekerjaan, masih mengingat manusia, masih mengingat harta, masih mengingat kejadian-kejadian, ya, berarti kita belum sholat sebenar-benarnya. Ya, yang diperintahkan oleh Allah adalah sholat untuk mengingat Allah. Bagaimana agar mengingat Allah? Memahami, menjiwai, merasakan, menghayati apa yang kita kita baca, gitu ya. Karena kalau kita bisa menjiwai, menghayati apa yang kita baca, pikiran kita diisi dengan penjiwaan, penghayatan yang kita baca dan juga gerakan-gerakannya, maka ya pikiran kita, hati kita sudah penuh, sudah terisi, sehingga tidak akan datang pikiran-pikiran yang lainnya. Ya. Kenapa kok ketika kita sholat pikiran selalu kemana-mana? Ya, sudah kita tarik nanti melayang-layang lagi. Kenapa? Karena pikiran kita belum diisi dengan memori-memori sholat, Bapak Ibu sekalian. Dengan penghayatan bacaan-bacaan sholat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, setidaknya kita tahu artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar saja pun tidak cukup, harus kita jabarkan. Apa maksudnya Allah Maha Besar? Allah itu Maha Besar kekuasaannya. Allah Maha Besar kehendaknya. Allah Maha Besar kerajaannya. Allah Maha Besar kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allah Maha Besar dari semua masalah-masalah kita, dari dunia kita. Sedangkan kita maha kecil, kita maha lemah, kita maha tidak berdaya, gitu ya. Allah maha tahu isi hati kita, maka tidak boleh ya kita kemudian pergi kemana-mana, melayang kemana-mana pikiran kita, ya, karena malu kalau kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita di hadapan Allah tapi pikiran melayang kemana-mana. Ya, nah kalau kita bisa merasakan itu, Allah adalah yang maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha memahami kita. Kita manusia maha lemah. Nah, di sana berarti sudah kita isi hati kita, pikiran kita dengan penghayatan-penghayatan seperti itu, maka tidak ada ruang lagi bagi ya hayalan-hayalan yang lainnya. Tidak akan datang lagi pikiran pekerjaan, pikiran orang, dunia dan seterusnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua ya adalah eh, yang kedua ini yang volumenya masih kecil, yang lain eh, yang lain suara saya gimana? Besar atau kecil nih? Alhamdulillah bagus Ustaz. Bagus Bagus ya. Ustaz. Mungkin Jelas Ibu kok. Nur Jakarta bagus. Ibu Nur Aini mungkin ini kali ya, sinyalnya kurang bagus mungkin. Ya, ya. Ini Ibu Mardia yang belum bisa dengar, itunya belum dipencet Bu, yang Tadi wifi-nya. sudah bisa. Tadi Hah? sudah Ustaz. Hah? Tadi Bu Mardia sudah bisa. Oh sudah bisa, Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi karena sholat itu, kenapa kita harus khusyuk? Kita harus memperbaiki sholat kita. Jadi jangan mengandalkan kemampuan sholat kita sejak masih kecil, Bapak Ibu. Ya, wah saya kan sudah belajar sholat ketika masih kecil, belajar di TPQ setiap seminggu sekali praktek sholat, saya sudah hafal bacaannya. Nah itu nggak cukup ya. Nanti kita akan jelaskan ya.
Orang yang hanya belajar mengandalkan kemampuan sholat ketika masih kecil dengan sholat khusyuk yang sebenar-benarnya. Makanya sholat itu harus kita tingkatkan kualitasnya. Tidak cukup kita hafal bacaan, hafal gerakan. Tidak cukup juga kita tahu artinya. Jangan berhenti di situ, harus dilanjutkan sampai full ya. Nah, karena sholat ini amal pertama yang akan Allah catat ya, yang Allah hisab maaf ya. Sholat pertama yang Allah akan hisab itu. Dalam sebuah hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama yang akan dihisab ya pada seorang hamba adalah sholatnya. Jadi nanti ketika kita dihadapkan di hadapan Allah akan ditanya-tanya. Pertanyaan pertama adalah sholat kita. Sholat kita bagaimana selama hidup di dunia? Ya, puluhan tahun kita sholat akan dikoreksi oleh Allah. Kamu sholat atau tidak? Sholat. Nah, itu orang yang sudah sholat belum tentu selamat. Ditanya lagi, kamu sholatnya bagaimana? Khusyuk atau tidak? Bagus atau tidak? Ya, sholat kamu sudah bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar atau tidak? Gitu. Karena kalau sholat yang baik, yang berkualitas, otomatis akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau bagus sholatnya, maka ya dia telah beruntung dan telah berhasil. Ya, artinya apa? Amalan-amalan yang lainnya juga berhasil. Amalan puasanya, amalan apa? Zakatnya, amalan hablum minallahnya, hablum minannasnya itu juga pasti akan bagus juga kalau bagus sholatnya. Ya, tetapi sebaliknya wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau eh, rusak ya sholatnya atau jelek sholatnya, maka amalan yang lainnya juga pasti akan jelek. Baik. Selanjutnya adalah ada orang yang selama 60 tahun sholat tetapi ditolak semua sholatnya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita sudah puluhan tahun sholat ya, apalagi yang nggak sholat ini lebih berantakan. Ini udah sholat, jadi orang yang sudah sholat belum tentu selamat. Sudah sholat tetapi kok tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rasulullah mengabarkan, fa innar rajula la yusalli sittina sanata. Sungguh ada seorang laki-laki yang sholat selama 60 tahun. Wa ma taqabbalallahu lahu sholatan. Tetapi satu sholat pun tidak Allah terima. Ya. Kenapa kok bisa? Padahal dia sudah melakukan dengan rukun dan syaratnya. La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud. Barangkali ya dia menyempurnakan ruku' tetapi tidak menyempurnakan sujud ya. Salatnya tidak tumak nina, salatnya tidak sempurna gitu. Sehingga apa? Sudah salat sudah tapi tidak diterima oleh Allah ya. Sebagaimana dalam hadis musius shalah, orang yang memperburuk dalam salat ya. Suatu ketika Nabi ada di Masjid Nabawi, ada sahabat yang sholat. Sholatnya sangat cepat ya. Kemudian dipanggil oleh Nabi, disuruh untuk sholat lagi. Sholli fa innaka lam tusolli, kata Nabi. Sholat lagi, karena sungguh kamu itu belum sholat. Ya, padahal di depan mata sendiri Nabi melihat orang itu sudah sholat, tapi sholat yang tadi dilakukan tidak dianggap sholat. Gitu. Ya, tidak dianggap sholat. Kenapa? Karena sholat yang kita lakukan tidak tumak nina. Sholat yang dia lakukan tidak khusyuk. Jadi Bapak Ibu,
untuk bisa sholat khusyuk itu harus tumak nina. Apa tumak nina itu? Tumak nina itu tenang. Tumak nina itu pelan-pelan. Ya. Tumak nina itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kekhusyuan. Ya. Itu tumak nina. Kalau sholat terburu-buru, ya bisa dipastikan sholat kita tidak tumak nina. Gitu. Karena diri kita itu, pikiran kita itu ada gelombang beta. Ya. Kalau dia itu masih dalam kondisi belum tenang, maka pikiran itu kemana-mana, ya. Maka pikiran tidak bisa difokuskan, tidak bisa ditenangkan, sehingga apa? Tidak akan bisa khusyuk, gitu ya. Makanya ada kewajiban tumak nina, bahkan merupakan rukun ya dalam sholat, karena memang orang kalau tidak tumak nina, tidak tenang, tidak perlahan-lahan, tidak akan bisa khusyuk, gitu ya. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku. Atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku, ya. Itu. Jadi eh, apa? Tidak tidak sempurna rukuknya walaupun sujudnya sudah sempurna. Apalagi kalau dua-duanya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, rukuknya nggak sempurna, berdirinya juga bacaannya terburu-buru gitu ya. Karena sudah setiap hari. Jadi sholat itu hanya rutinitas belaka. Sholat itu hanya seperti seremonial belaka. Tidak dijiwai. Tidak dinikmati. Terasa beban, hampa gitu ya. Padahal sholat itu nikmat sekali Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa dengan Allah. Allah lah ya kekasih kita. Allah lah ya yang mencintai sekali kepada kita. Allah sangat menyayangi kepada kita. Masa Allah sudah cinta, sudah sayang, sudah sangat rindulah istilahnya kepada kita hambanya. Kok kita ingin buru-buru ya? Kok kita kemudian tidak bisa menikmati perjumpaan itu? Ya, ini kan adab kita di mana sebagai seorang hamba? Ya, kita mau ketemu dengan orang nih, ada orang pengen banget ketemu sama kita. Begitu kita ketemu kita buru-buru kan udah ya saya mau ada janji saya mau ada urusan saya ada pekerjaan udah ya bentaran doang. Nah, berarti apa padahal Allah itu sudah memberikan segalanya sudah memberikan kita oksigen memberikan kita penglihatan memberikan kita makanan minuman memberikan kita jantung ya kita bisa buang hajat kita bisa berjalan bisa berpikir itu kan dari Allah semuanya masa Allah meminta hanya beberapa menit saja untuk fokus ya untuk bisa menikmati kebersamaan bersama Allah masa kita nggak mau gitu ya nah begitu jadi ini jangan sampai sholat kita ditolak gara-gara sholat yang kita lakukan tidak sempurna tidak khusyuk. Kemudian Bapak Ibu, sholat khusyuk ini ada ilmunya. Ya, jadi sholat khusyuk itu ada ilmunya, ada tata caranya, dan ilmu sholat khusyuk itu adalah ilmu keterampilan, bukan ilmu instan. Artinya harus dilatih dan dilatih. Butuh waktu, ya. Butuh memasukkan memori-memori bacaan di dalam sholat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin bisa khusyuk dalam waktu sehari, nggak bisa, sulit, berat. Butuh waktu, butuh kita memahami apa yang kita baca, kemudian mendalaminya, penjabarannya itu apa, penghayatannya. Kemudian setelah itu di apa endapkan ya, ataupun diulang-ulang terus ya. Kita sampai ketika sholat itu bisa kita hadirkan. Nah, memang ilmu khusyuk ini adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tobroni dengan sanad yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al khusyuk." Ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umat ini adalah ilmu khusyuk. Ya,
hatta la tara fiha khashi'an. Sampai nanti kamu tidak akan melihat satupun orang yang khusyuk di dalam sholat. Ya. Kita masuk ke masjid, masjidnya besar, jamaahnya banyak, satupun yang khusyuk nggak ada. Bahkan imamnya pun tidak khusyuk, ya. Jamaahnya apalagi tidak khusyuk. Tidak ada satupun yang khusyuk. Ini gimana ini? Ya. Nanti ada fenomena seperti itu. Bahkan mungkin sekarang sudah terjadi. Ya, kalau zaman dahulu kan kita lihat orang-orang bisa menikmati sholatnya. Ada yang sholat malamnya sampai 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Hanifah ketika sholat satu malam itu dalam sholatnya untuk menghatamkan Al-Quran. Jadi habis sholat isya sampai sholat subuh, beliau sholat subuh itu menggunakan wudhunya sholat isya. Artinya nggak batal, nggak tidur dari isya sampai subuh. Dia sholatnya itu cuma 2 rakaat, tapi apa 2 rakaat itu 30 juz, ya. Menikmati sekali dengan dalam sholatnya. Ada juga sahabat yang ketika sholat, ya, itu di apa namanya dipanah oleh musuh, ya itu nggak terasa. Ya, jadi ceritanya ini sahabat sedang berjaga malam perang gitu ya. Ternyata kemudian beliau sholat sholat malam. Ketika sholat sangat menikmati sholatnya itu sampai dipanah sama musuh itu nggak terasa. Terasanya setelah salam, setelah selesai sholat. Kok saya terasa ada sakit di tubuh. Oh, ternyata ada yang mana. Ya, ketika sholat nggak terasa. Ya, bahkan ada sahabat yang ketika ada tombak ya menancap di tubuhnya, ketika mau diambil, beliau minta izin. Bentar, saya sholat dulu, nanti ketika sholat silahkan dicabut. Ya. Jadi sholat itu seperti biusnya dia. Ya, ketika sholat itu nggak terasa ketika tombaknya itu dicabut. Nah ini kan luar biasa. Dan ada ilmunya, ada caranya. Ya, seperti kita belajar berenang itu ada ilmunya, ada caranya. Nggak asal nyemplung kemudian apa gerak-gerak saja, nggak bisa-bisa, harus ada gurunya, ilmunya, kemudian harus berlatih, ya, terus menerus, bertahap. Kita bisa sedikit, alhamdulillah disyukuri. Semua asalnya kita khusyuknya bisanya cuma 0%, ya. Kemudian meningkat setelah ikut pelatihan, alhamdulillah saya makin lebih baik ini 5%. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Naik lagi ditambah jadi 10%. Alhamdulillah disyukuri. Ya, karena ketika kita mau menyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tentang bagaimana pentingnya sholat khusyuk di dalam kehidupan kita. Nah, sholat kita itu seperti apa? Nah, kita lihat ya Bu, Pak U. Dalam kehidupan sehari-hari kita, banyak orang yang melaksanakan sholat. Nah, di masyarakat itu macam-macam orang dalam melaksanakan sholat. Model-modelnya itu macam-macam. Ada sholat, sholatnya orang mabok, ya. Ada sholat, sholatnya orang munafik. Ada sholat, sholatnya orang yang celaka, mendapat celaka, wail. Ada sholat orang yang baru khusyuk. Ya, alhamdulillah setelah paham, sadar, mengikuti pelatihan, alhamdulillah saya merasakan perbedaan, merasakan perubahan, perbaikan dalam sholat kita, sholat saya. Nah, ini dan orang ini kalau sudah memperbaiki sholatnya ya dengan baik, dengan khusyuk, itu insya Allah akan menjadi obat, ya, menjadi obat terhadap penyakitnya, terhadap masalah-masalahnya gitu ya. Itu banyak kejadian-kejadian orang yang sembuh dari kecanduan narkoba atau sembuh dari kanker, sembuh dari penyakit itu dengan terapi sholat khusyuk, ya. Dengan terapi sholat khusyuk. Kemudian juga khusyuk yang terjaga. Nah, ini orang yang sudah mulai menjaga sholat khusyuk. Ya, sudah asalnya baru khusyuk nih, ditingkatkan terus, ditingkatkan, dijaga, dilatih terus sampai terjagalah sholatnya, dan terakhir khusyuk yang menjadi karakter. Artinya apa? Sholat khusyuknya ini, ya,
sudah menjadi kemampuan, keterampilan, begitu dia sholat dia langsung khusyuk. Mau sholatnya dimanapun, mau di tempat yang ramai ataupun tempat yang sepi, bisa dia sholat dengan khusyuk. Mau di masjid, di rumah, di musola, bisa dia, ya, dalam kondisi sholat khusyuk. Dan sholatnya ini sudah sedikit demi sedikit, ya, merubah karakternya, merubah akhlaknya, perilakunya yang asalnya pemarah jadi pemurah, yang asalnya suka mengejek menjadi suka mengajak, ya, yang asalnya suka membenci menjadi mencintai dan seterusnya, ya. Nah, ini sholat khusyuk memang tujuannya adalah apa? Untuk membangun karakter, Bapak Ibu. Ketika karakter individu terbangun, maka kemudian akan terbangun karakter keluarga. Karakter keluarga terbangun, maka karakter masyarakat akan terbangun. Sehingga apa? Kaum muslimin akan hidup dalam damai, dalam ketenangan, saling menghormati, dalam rukun, sehingga apa? Akan hidup dalam sejahtera di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini perinciannya. Sholatnya orang yang mabuk. Ini ada di dalam Al-Quran. Ya, surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, ya, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian mengetahui atau menyadari apa yang kalian kalian ucapkan, ya. Jadi asbabun nuzul ayat ini dahulu sahabat itu masih dibolehkan mabuk, ya. Jadi minuman keras ini termasuk penyakit masyarakat, ya, pekat yang sangat melekat sekali di masyarakat sahabat ketika itu, sehingga Islam itu tidak bisa mengharamkannya sekaligus, seketika tidak bisa, harus bertahap dulu Bapak Ibu, ya. Nah, bertahap sampai kemudian kalau tidak salah ada 4 ayat tahapan, 4 tahapan, sehingga Homer itu betul-betul diharamkan secara mutlak, ya. Nah, dulu ketika ada sholat, para sahabat masih boleh mabok, ya. Sehingga apa? Terjadi sebuah kejadian di antara yaitu sahabat sholat baca Quran itu kebalik-balik, ya. Istilahnya kalau kita itu baca Al-Kafirun itu kebalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana wa bolak-balik gak selesai-selesai. Nah, ini gambarannya seperti itu. Akhirnya turunlah ayat, jangan kalian sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabok, ya. Jadi kalau mau datang waktu sholat ini, jangan mabok dulu, sholat dulu. Nah, setelah sholat silakan kalian mabok, masih boleh ketika itu, ya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Kenapa kok dilarang mabok sebelum sholat? Karena kalau orang mabok itu kan nggak mengerti apa yang diucapkan, nggak sadar, ya, nggak memahami, walaupun dia orang Arab, gitu. Otaknya kemana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang, walaupun tidak ada orang yang mabok dalam kondisi sholat, ada tuh orang lagi minum minuman keras, habis minum minuman keras tuh sholat itu nggak ada kayaknya, ya. Tetapi orang sekarang maboknya bukan dengan minuman keras. Orang sekarang maboknya dengan dunia, dengan pekerjaannya, dengan aktivitas hariannya, dengan kekasihnya, dengan keluarganya, dengan pasangannya, ya. Mabuk dengan dunia, sehingga apa? Ketika sholat pikirannya kemana-mana, membayang-bayangkan dunia, membayangkan pekerjaan, membayangkan keluarganya, membayangkan kejadian, bahkan mungkin
memori-memori ketika kecil keluar lagi gitu. Nah ini sama. Jadi mabok juga tapi bukan mabok dengan minuman keras. Nah, bagaimana agar kita bisa sholat tidak membayang-bayangkan itu? Maka bayangan-bayangan itu harus dibuang dulu dan diisi dengan yang lain. Ya, diisi dengan apa? Dengan memori-memori sholat. Ya, dengan bacaan-bacaan sholat yang kita fahami, yang kita hayati, kita resapi. Ya, dan juga harus menghadirkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa itu Allah? Ya, ketika kita sholat kita betul-betul merasakan, ya Allah, Engkau melihat sholat saya, Engkau melihat isi hati saya, Engkau melihat pikiran saya. Ya Allah, Engkau maha besar, maha mampu, maha berkuasa. Ya, saya malu kalau sholat lalu pikiran saya kemana-mana. Saya malu kalau sholat hati saya melayang-layang kemana-mana. Ya, saya hamba yang lemah, saya hamba yang tidak tahu malu, saya hamba yang ya kurang ajar, banyak melanggar, banyak dosa. Ya, saya hamba yang masih lalai, sedikit mengingat Engkau. Nah, hadirkan itu ketika kita sholat sambil ya kita membaca bacaannya. Nah, ini sholat pertama, sholat orang mabuk. Yang kedua adalah sholatnya orang munafik. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, ya, mengatakan beriman padahal belum beriman, melakukan sholat padahal sebenarnya pura-pura agar dianggap orang beriman, ya. Wa huwa khadi'uhum, Allah akan membalas tipuan mereka. Nggak bisa Allah ditipu, ya. Terkadang ada orang yang melakukan sholat, saya sholat lah. Kenapa saya sholat? Oh ya, saya kan orang muslim, masa saya nggak sholat? Saya malu dong sama istri, malu dong sama suami, malu dong sama anak. Masa saya seorang kepala keluarga nggak sholat sih? Nah, ini apa? Dia malu karena manusia, ya. Kemudian sholat yang dilakukan asal-asalan saja. Jadi mau berbuat, mau menipu Allah ya di hadapan Allah, bisa nggak? Nggak bisa, ya. Menipu Allah dan menipu manusia juga, ya. Badannya sholat, lisannya sholat, tapi hatinya tidak sholat, pikirannya tidak sholat. Ciri-cirinya apa ini orang-orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia melakukan sholat, dia lakukan dengan malas-malasan. Cepet-cepet, pengen segera selesai, ya. Oh, apa? Tidak menikmati sholatnya. Ya, yura'unan nas, mereka ria dalam sholatnya karena dilihat orang. Wala yadhkurunallah illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sebentar. Sholatnya sebentar saja, ya. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban. Yang penting sudah gugur, sholat duhur udah gugur, sholat asar udah gugur, udah sampai meninggal kondisi sholatnya seperti itu. Wah, sangat berbahaya sekali, ya. Meninggal dalam kondisi ada benih penyakit nifak, benih penyakit munafik. Nah, berbahaya. Padahal munafik ini, ya, penyakit yang sangat berbahaya. Kalau penyakit fisik masih bisa diobati di dunia. Nah, ini penyakit nifak nggak bisa diobati. Bahkan dibawa sampai di akhirat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di kerak dasar neraka. Gitu ya. Selanjutnya adalah sholat orang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum ang salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Oh, lihat. Orang yang sholat masih celaka, Bapak Ibu. Jadi jangan merasa aman kalau kita sudah sholat. Oh, saya kan sudah sholat, Ustaz. Saya dari kecil udah sholat. Atau mungkin saya sudah tobat nih, Pak Ustaz. Saya dulu memang nggak sholat, tapi sekarang saya sudah sholat, ya.
Masa masih celaka aja? Iya. Orang yang sudah sholat belum tentu selamat. Ya. Orang yang sudah sholat masih ditanya oleh Allah gimana sholatnya. Ya. Bahkan nanti di hari kiamat ada 3 orang yang akan dimasukkan neraka pertama kali itu adalah orang-orang alim, orang pembelajar yang belajar belajar ilmu tetapi bukan karena Allah akan dimasukkan dalam neraka. Orang yang kedua orang yang berjihad tapi bukan karena Allah ingin dikatakan dia itu pahlawan, dia itu mujahid dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga orang yang berinfak ya bukan karena Allah maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini orang sudah infak, sudah jihad, sudah eh, belajar, masih tetap masuk ke dalam neraka. Iya, karena niatnya, karena hatinya, ya ibadah yang dia lakukan belum benar. Nah, ini orang yang sholat masih mendapatkan celaka. Siapa mereka? Alladzina hum ang sholatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya. Pikiran kita lalai, pikiran kita kemana-mana, sehingga karena kemana-mana pikirannya tidak fokus dengan bacaan sholat, tidak fokus dengan gerakan sholat, akhirnya lupa, wah ini saya sudah rakaat berapa? Ya, saya sudah rakaat 3 atau rakaat keempat ini. Lupa. Nah ini ciri-ciri bahwa sholat kita masih lalai, ya, masih membayangkan, masih terbayang-bayang dunia, masih kemana-mana pikiran kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat baru khusyuk. Nah ini Alhamdulillah dia mendapatkan hidayah. Dia mengikuti pelatihan. Dia belajar, memperbaiki sholatnya. Sholat yang selama ini dilakukan ternyata belum cukup untuk menjadikan sholat yang khusyuk. Ya, ini orang yang baru khusyuk nih. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang beriman yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Ya, makanya sholat khusyuk itu bertahap, harus dilatih, diulang-ulang. Ya, jadi kalau kita baru khusyuk sebentar, nggak apa-apa. Baru khusyuk 5%, 10%, 20%, nggak apa-apa. Terus ditingkatkan, disyukuri. Alhamdulillah. Nanti Allah akan tingkatkan lagi. Selanjutnya adalah sholat khusyuk yang terjaga. Nah ini, jadi dia tidak menyerah, baru dapat 10% khusyuknya, nggak menyerah, lanjutkan lagi, pelajari lagi, latihan sampai full ya 100% sampai betul-betul dia candu dengan sholat Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang candu dengan sholat. Sebagaimana kita melihat ada orang-orang yang candu dengan HP-nya. Orang yang candu dengan gamenya, orang yang candu dengan judolnya, judi online, orang yang candu dengan pekerjaan hobinya masing-masing, itu kan nggak bisa diingatin, ya. Orang itu tuh kenapa kok bisa candu? Karena mereka itu menikmati. Kenapa menikmati? Karena dia memahami apa yang dia lakukan, ya, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang dia pahami. Coba bayangin. Orang kalau bermain apa bermain bermain apa ya monopoli semua atau bermain judi lah bermain judi tapi dia nggak tahu caranya gimana caranya menang gimana triknya gini 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 dia kalah terus kalah ataupun dia nggak bisa mainnya atau main apa selain itulah main monopoli dia nggak bisa mainnya nggak bisa menikmati gimana cuma jalan-jalan aja terus muter-muter nggak bisa menikmati permainan tersebut karena nggak paham ya nggak tahu trik-triknya. Nah, ketika kita sholat pun seperti itu. Karena sholat hanya, wah karena Allah memerintahkan ya, saya takut neraka lah, saya takut adabnya Allah lah, saya pengen masuk surganya, oh sholat lah. Hanya sholatnya asal sholat saja. Gitu ya. Butuh sholat itu dijaga, dilatih. Yang terakhir adalah sholat khusyuk ya, yang sudah menjadi karakter ketika dia latih terus, akhirnya dimanapun dia berada, dia bisa sholat khusyuk. Seperti orang yang bisa menyetir kendaraan.
sudah menjadi karakter, ya. Maka dimanapun dalam kondisi bagaimanapun dia bisa mengendarai mobil atau motor langsung, tidak perlu mikir-mikir dulu, berenang langsung, nyemplung langsung bisa berenang, sudah menjadi karakter. Nah, mau berenang di sungai, mau berenang di kolam renang atau di laut bisa dia. Sholat pun seperti itu, mau sholat di masjid, mau di rumah, mau di musola, dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Dan sholatnya itu merubah karakternya menjadi lebih lebih baik. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Semakin baik akhlaknya. Yang asalnya pemarah jadi peramah. Yang asalnya suka mengejek jadi suka mengajak. Yang asalnya membenci menjadi mencintai, ya, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu. Nah ini macam-macam model-model sholat tidak di masyarakat di antara kaum muslimin. Berikutnya bagaimana sih khusyuk Bapak Ibu? Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu ketika sholat yang kita lakukan itu sesuai dengan sholatnya Nabi. Ya, sabda Nabi kan bagaimana? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya. Nah, tata cara sholat Nabi itu ada gerakan. Gerakan ini ya. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ya. Itu gerakan-gerakan Nabi itu harus sama. Kalau kita mau khusyuk, gerakannya pun harus sama, ya. Jangan kemudian gerakannya beda. Nah, nggak bisa khusyuk. Walaupun mungkin sudah menjiwai, sudah menghayati, tapi kok gerakannya beda, ya belum khusyuk namanya. Ya. Kemudian yang kedua, harus sama ucapannya, yang dibaca sama. Nabi baca takbir, Allahu Akbar. Nabi baca iftitah, ya kita juga membaca. Nabi baca Al-Fatihah, kita juga sama. Sama bacaannya, jangan bikin-bikin sendiri. Kemudian yang ketiga, harus tumak nina atau tenang. Ini Nabi itu ketika sholat, wah luar biasa sangat tenang. Ya, luar biasa sangat pelan-pelan, menjiwai. Gitu ya. Kan sangat lama sekali sholatnya Nabi. Ya. Sampai pernah dalam satu riwayat beliau sholat sampai menggunakan surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tenang ya, menjiwai bacaan sholatnya. Karena karena hanya dengan tenang inilah kita itu bisa mentadaburi, menghayati bacaan kita. Ya, gelombang otak kita itu akan turun menjadi beta, kemudian dia akan bisa mencerna, menjabarkan bacaan-bacaan. Yang keempat adalah tafakur. Setelah tumak nina, kemudian tafakur. Tafakur itu memikirkan, ya, memahami apa yang kita baca. Ya, kita membaca Allahu Akbar. Setidaknya tahu artinya Allah Maha Besar. Kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya tahu segala puji bagi Allah Tuhan alam alam semesta. Nah, ini Nabi itu ketika sholat betul-betul tahu apa yang dia baca. Nah, setelah itu tadabur, ya, itu menjiwai. Tidak cukup kita tahu artinya saja, tidak cukup kita tahu terjemahannya saja, tetapi harus dijiwai. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha Besar itu seperti apa? Ya, apakah Maha Besar seperti manusia gede? Enggak, beda. Manusia, Allah itu bukan manusia, Allah bukan benda. Ya, Allah Maha Besar dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Allah Maha Besar kasih sayangnya kepada kita. Maha besar kekuasaannya, keperkasaannya, ya, kehendaknya. Ini manusia ini maha kecil, maha lemah, maha tidak berdaya. Allah maha besar kemuliaannya, maha mulia. Kita maha hina manusia, maha kotor dengan dosa-dosa. Ya, gitu. Jadi Allah maha besar tidak cukup artinya saja, terjemahan saja, tetapi juga menjiwai maknanya. Maka orang yang dalam sholat, ya, menjiwai itu tidak akan sombong. Allah maha besar, Allah yang berhak sombong, Allah yang berhak berbangga-bangga,
Kita manusia jangan sombong walaupun kita sudah dikasih ilmu, sudah dikasih harta, jabatan, titel dan lain sebagainya, nggak boleh kita merasa lebih besar ya kepada manusia ataupun kepada Allah. Apalagi kita merasa sudah khusyuk dalam sholat, kita merasa sudah bertakwa, sudah banyak ibadahnya, nggak boleh merasa seperti itu. Kenapa? Karena yang memberikan taat, memberikan semuanya adalah Allah. Kita terlahir ke dunia ini dalam kondisi nggak punya apa-apa, ya, telanjang, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki rumah, tidak memiliki kendaraan. Itu semuanya pemberian dari Allah. Itu tuh nggak ada apa-apanya. Yang maha besar adalah Allah. Nah, itu hadirkan di dalam sholat kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, gimana Pak Ustadz kalau kita sholat kan nah, mungkin ada imam yang cepat, ya. Kita sholat jamaah di masjid, imamnya terlalu cepat nih. Kalau mau membayangkan seperti itu kan kita telat nanti. Nah, maka Bapak Ibu dalam metode ini, metode yang dicetuskan oleh Ustadz Lukman Hakim ya, saya berguru ke metode beliau, itu ada kata kunci dalam bacaan-bacaan. Nah, kata kunci ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang ketika imamnya itu terlalu cepat. Kita hadirkan kata kunci itu. Ya, contohnya Allahu Akbar. Kata kuncinya adalah Allah Maha Besar dalam keperkasaannya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa kok? Artinya apa? Kita sudah tahu. Kata kuncinya itu apa? Untuk mentadaburi makna Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian penjabarannya. Nah, itulah yang akan kita tanamkan pada diri kita dalam memori pikiran dan hati kita. Kita ulang-ulang, kita dengarkan terus, kita hayati, kita kondisikan ruangannya. Nah, sehingga ketika sudah ditanam pada diri kita, nanti ketika sholat bisa kita hadirkan dengan mudah. Nah, ini sholat khusyuk seperti ini Bapak Ibu ya. 5 hal yang harus kita hadirkan. Gerakan, ucapan, tumak nina, tafakur, dan tadabur ya. Dan ini juga harus sambil membawa rasa ma'rifatul insan dan ma'rifatullah. Ma'rifatul insan itu apa? Menyadarkan diri kita bahwa kita seorang manusia yang lemah, manusia yang kotor, yang bodoh, ya, manusia yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Hadirkan rasa itu eh, hakikat manusia itu apa sih sebenarnya? Manusia itu diciptakan dari setetes mani yang tidak berharga, ya, itu. Jadi semua yang kita miliki hanya ujian saja. Dan hadirkan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa? Kita itu sedang menghadap siapa? Kita sedang menyembah siapa? Menyembah Allah. Kita sedang mengabdi, menyembah, mengagungkan, memuja-muji Allah. Ya, Allah itu maha besar, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha suci, Allah maha sempurna. Ya, sempurna dalam semua perbuatan, dalam sifat-sifatnya. Nah, itu kita hadirkan dalam sholat. Baik, Bapak Ibu, ini adalah sholat khusyuk. Berikutnya, nah ini tumak nina. Tumak nina itu yaitu suasana jiwa, ya, dan raga dalam keadaan tenang, tentram, dan damai agar kita bisa membangun tafakur dan tadabur. Ya, harus tumak ninah dulu, tenang dulu hati kita. Kalau perlu di apa, menarik nafas, kemudian dihembuskan pelan-pelan. Ya, sebelum sholat itu dulu kalau kita masih deg-degan atau lagi apa ngos-ngosan ya, perlu menenangkan jiwa dulu. Perlu hadirkan perasaan saya itu sedang akan sholat, saya akan memuji Allah. Saya akan menyembah Allah. Saya akan memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Saya akan berdoa, memohon, meminta-minta kepada Allah. Hadirkan itu. Baru Allahu Akbar. Ya. Kemudian tafakur. Tafakur artinya berpikir. Ya, kita memikirkan apa yang kita baca, yaitu menggunakan akal dan pikiran. Ya, tafakur itu menggunakan akal dan pikiran untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat dan hal-hal yang dipelajari dalam
Al-Quran seperti ihsan. Ihsan itu kita merasa dilihat Allah. Ya, Allah melihat kita, Allah melihat hati kita, Allah memahami kita, memahami hati, perasaan kita. Jadi kita malu kalau kita itu pikiran kita melayang-layang. Malu kalau kita sholat itu enggak khusyuk tuh malu karena Allah tahu ya. Kamu apaan tuh sholat kok mikirin dunia, sholat kok mikirin harta, sholat kok mikirin wanita. Nah, malu kita di hadapan Allah ya. Kemudian tadabur yaitu menggunakan akal pikiran, perasaan dan hati. Tidak hanya akal pikiran, tapi perasaan hati itu digunakan, diaktifkan, dijalankan secara bersama-sama untuk merenungi secara mendalam bacaan sholat. Ya. Allahu Akbar. Tidak cukup artinya saja, tetapi juga penjabarannya itu apa. Menyaksikan ke tanda-tanda kebesaran Allah. Allah itu maha besar, Allah maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha berkuasa. Sedangkan kita manusia maha lemah, maha berdosa, maha kotor. Ya. Jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita sholat, ada orang yang sholat cuma hafal bacaannya saja. Ya, cuma hafal bacaan saja, belum tahu artinya. Itu belum bisa dinikmati sholatnya. Seperti orang mau menikmati kelapa. Kelapa masih dalam bungkus, ya, bungkus itu serabutnya, belum dikupas, bisa nggak dinikmati, dimakan kelapanya, diminum airnya, nggak bisa, harus dikupas dulu. Ini gambaran orang yang sholat tapi nggak tahu artinya, ya, seperti orang mau memakan, meminum air kelapa tapi masih masih belum dikupas, masih ada serabutnya, maka harus apa? Harus dikupas itu. Setelah dikupas, ya, itu baru apakah bisa langsung dinikmati? Belum, ada batoknya, ya. Batoknya itu juga harus dibuka. Ibarat orang belajar bacaan sholat, tahu terjemahannya saja, baru tahu terjemahannya saja itu belum bisa menikmati bacaan sholat. Seperti kelapa sudah dikupas tapi batoknya masih ada. Nah, maka batoknya harus dibuka. Nah, ketika batoknya dibuka, mulai dia me, mengerti artinya, terjemahannya, sudah mulai membayangkan gitu ya. Tapi belum belum maksimal, baru membayangkan belum maksimal. Pikiran-pikiran masih akan datang, masuk gitu ya. Maka butuh apa? Dagingnya itu harus dibuka batoknya dan dagingnya itu dipotong-potong ya. Karena walaupun batang sudah dibuka, dagingnya masih besar, nggak bisa langsung dimakan. Harus dipotong-potong atau harus diparut dulu ya. Nah, baru bisa diminum airnya, bisa dimakan daging kelapanya setelah makna bacaan Quran itu ditadaburi ya, dibuat kata kuncinya, afirmasinya, diulang-ulang ya untuk bisa ditelan oleh kita, bisa diresapi oleh kita, diendapkan pada diri kita sehingga bisa hadir terus dalam sholat gitu ya. Baik Bapak Ibu, inilah yang bisa kami sampaikan untuk pengantar sholat khusyuk pada pagi hari ini. Insya Allah nanti berikutnya kita masuk mulai untuk pentadaburan ya. Bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram, kemudian bacaan Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7 ya, kemudian bacaan ruku, bacaan sujud. Ini gambaran orang yang ketika sholat membaca Allahu Akbar Bapak Ibu ya. Ada orang yang ketika membaca Allahu Akbar, dia cuma bisa membaca bahasa Arabnya saja, tapi nggak tahu artinya. Artinya nggak tahu. Maknanya apalagi nggak tahu. Apalagi merasakan atau menjiwai bacaan itu nggak tahu. Ini seperti burung beo, ya. Burung beo kan ngomong Allahu Akbar bisa, Allahu Akbar bisa, ya. Tapi tahu nggak artinya? Dia nggak tahu, burung beo nggak tahu. Itu. Nah, kalau sudah mulai tahu artinya, Allahu Akbar. Oh, Allah Maha Besar, dia tahu.
Tapi dia nggak tahu maknanya, makna Allahu Akbar itu apa, ya. Merasakan apa lagi nggak tahu dia. Seperti anak 5 tahun, anak TK. Anak TK disuruh menghafal bacaan Allahu Akbar, menghafal artinya bisa. Mereka bisa, ya. Tapi bisa memaknai nggak? Bisa menjiwai nggak? Belum bisa. Anak segitu belum bisa, ya. Nah, kemudian setelah itu dia sudah bisa menjabarkan luas makna dari Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar dalam kerajaannya pada makhluk-makhluknya yang maha besar, maha dahsyat. Allah Maha Kuasa, besar dalam kekuasaannya. Allah Maha Besar dalam kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allah itu enggak hitung-hitungan, enggak tanggung-tanggung ketika mau memberi rizki. Allah ketika mau menyiksa pun enggak tanggung-tanggung, Maha Besar. Nah, kita manusia itu maha lemah, maha tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan Allah. Nah, ini sudah mulai bisa menjabarkan. Nah, ini orang dewasa, ya. Kalau orang sudah mulai balik itu bisa. Anak yang sudah balik itu bisa menjabarkan makna ini. Nah, selanjutnya ini perlu dilatih, ya. Penjabaran ini perlu dilatih. Perlu ada kata-kata kunci sebagai afirmasi. Ketika kita sholat bisa hadirkan kata kunci itu kemudian kita jabarkan, ya. Atau ketika imamnya terlalu cepat bisa kita gunakan kata kunci itu agar bisa terjaga khusyuk khusyuk kita. Nah, ini dewasa yang sudah terlatih gitu, ya Bapak Ibu. Nah, hanya perlu nanti kita ada eh, apa namanya latihan setiap hari untuk menjiwai satu bacaan aja. Satu hari satu bacaan. Allahu Akbar diulang-ulang, Arabnya, artinya, penjabarannya itu apa. Diulang lagi dalam kondisi kita tenang, tidak ada suara bising kanan kiri. Tubuh kita juga tenang, rileks, ya. Otot dikendurkan, tarik nafas, ya, keluarkan pelan-pelan agar jiwa kita tenang dulu. Kemudian kita hayati Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Ini Allah, Engkaulah yang maha besar, ya Allah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang maha besar. Besar kekuasaanmu, ya Allah. Besar kerajaanmu, ya Allah. Besar kasih sayangmu, ya Allah. Besar kemuliaanmu, ya Allah. Besar keagunganmu, ya Allah. Engkau, ya Allah, maha besar. Kami hamba maha kecil. Kami hamba maha lemah. Kami hamba maha tidak berdaya, ya. Kami sangat mudah sekali engkau rubah-rubah. Engkau mau turunkan azab sangat mudah, ya Allah, ya. Nah, ini hadirkan penjabaran seperti itu ketika mengucapkan Allahu Akbar, ya. Kemudian kalau terlalu cepat imamnya, kita mungkin sholat pengen apa ada kebutuhan gitu, ya. Maka ada kata kuncinya. Allahu Akbar maksudnya adalah besar Allah, besar kekuasaan dan keperkasaannya. Awas jangan besar, bukan besar benda, ya. Jangan bayangkan Allah besar itu benda, bukan, naudzubillah. Itu akidah yang salah. Jadi Allah Maha Besar maka kekuasaannya, keperkasaannya, ya. Makanya Allah Maha Besar dari dunia, ya. Kita kenapa orang memikirkan dunia? Karena merasa dunia itu besar dan segala-galanya. Hal yang paling penting gitu, ya. Sesuatu yang penting pasti akan dipikirkan bagi orang itu. Nah, selama ini kalau kita jarang mengingat Allah, apakah Allah nggak penting? Ya, apakah Allah tidak berarti dalam kehidupan kita? Gitu, ya. Kita harus merubah apa namanya pemahaman seperti itu. Kita harus menjadikan Allah adalah nomor satu, yang paling penting dalam kehidupan kita, ya, yang paling besar dalam kehidupan kita, paling penting dalam kehidupan kita adalah Allah. Gitu, ya. Ini contoh menghayati Allah. Nanti kita akan hayati juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, ya. Baik, sampai di sini sudah jam 7 lebih ternyata.
Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ya, ada. Saya kasih kesempatan 3 penanya kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, saya tanya Ustaz. Ya, silakan dengan Bapak siapa, di mana? Pak Suhdi di Tangerang. Ya, silakan Pak Sudi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ketika sholat tadi untuk mencapai khusyuk ya, boleh nggak pokoknya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, terus kita jabarkan seperti kata Pak Ustaz tadi, semuanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, terus agak lama tuh, baru Alhamdulillahirrahmanirrahim, main lagi gitu lah. Itu boleh nggak Ustaz? Kalau terlalu Kalau lama sholat tidak sendiri, boleh. kalau sholatnya sendiri. Iya, kalau kalau terlalu lama nih nggak boleh. Tapi kalau hanya beberapa detik saja nggak apa-apa. Ya. Oh, gitu. Kalau terlalu lama nanti dalam baca Al-Fatihah itu kan ada syarat harus apa? Harus apa? Mutawaliyah, harus terus menerus, harus berkesinambungan. Jangan dijeda, gitu ya. Jangan Oh, gitu. dijedat yang terlalu lama. Jadi ya, Walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan sejenak nah saja, gitu. jangan terlalu lama. Ah Bismillahirrahmanirrahim. gitu ya. Ya, Nah, rasakan betapa Allah itu Maha Pengasih, Penyayang. Saya sekarang lagi merasakan nikmat Allah, lagi merasakan rahmat Allah. Saya bisa sholat, saya bisa menggunakan badan ini untuk sholat itu karena rahmat Allah. Saya bisa membaca, hati bisa memahami, pikiran juga memahami itu karena rahmat Allah. Itu silakan dihadirkan, tapi jangan terlalu lama. Jangan kalau sampai, tadi lamanya segitu, namanya tadi selalu tadi bicara gitu, bisa kali ya? ya nggak apa-apa. Kalau Nggak sejenak apa saja ya. nggak apa-apa. Tuh. Ya, ya, ya. Mm-mm. Baik, baik. Baik, Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ustadz, saya Pak Ustadz. Ibu siapa di mana? Adrieni dari Jakarta Pak Oh Ustadz. iya, silakan Bu Pak Adriani. Ustadz mau nanya, ini nanti materinya dibagikan nggak Pak Ustadz di grup? Materinya enggak, kalau PDF-nya enggak. Videonya nanti kita bagikan. Oh, PDF-nya Videonya. nggak ya? Mm-mm. Oh, Iya. syukuran Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi? Cukup ya? Baik, Cukup Ustaz, cukup. alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini menjadi pengantar yang baik ya, bisa menjadikan kita semakin sadar dan semakin tertantang untuk memperbaiki sholat kita yang selama ini kita lakukan, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan pertolongan. Itu yang paling penting. Ya, paling penting adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah. Tidak mungkin kita bisa sholat khusyuk secanggih apapun metode kita kalau Allah nggak ngasih kemudahan dan pertolongan. Semoga Allah kasih kemudahan, pertolongan sehingga kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz.